Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini dalam video terbaru ini kita akan bahas mengenai emas kecil ya. Jadi kita banyak pertanyaan yang masuk ke saya. Jadi fungsinya buat apa sih emas kecil ini? Kemudian di mana kita bisa jual emas kecil ini? Kita akan coba bahas yuk. Nah, beberapa kelebihan membeli emas kecil ya. Jadi kalau tadi ditanya fungsinya buat apa? Ya tentu emas kecil ini bisa berbagai fungsi ya, sebagai gift ya, untuk lulusan, ulang tahun ya, kelahiran bayi, untuk THR anak, tabungan emas, kemudian sebagai sarana investasi juga bisa ya. Tapi saya kasih tanda kutip karena ada satu hal yang harus teman-teman perhatikan kalau ini digunakan sebagai sebuah investasi. Emas ukuran kecil ya. Pilihan gramasinya banyak dan harganya murah. Nah ini murah, terjangkau ya. Yang paling kecil 0,001 itu bahkan di bawah Rp10.000. Nah, ini bisa menyelamatkan aset kita. Kalau tadi kita 10.000 kita jajanin gitu, beli kopi susu, sementara kalau kita belikan emas jadi uangnya terselamatkan ya, mengurangi sifat konsumtif juga. Jadi fungsinya apa beli emas kecil? Nah ini sebagai gift, THR, tabungan emas ya. Tapi ada beberapa kekurangannya. Nah, kalau digunakan sebagai investasi tadi saya langsung jump ke nomor 2 ya. Kalau tadi sebagai instrumen investasi yang sangat terjangkau, tapi saya kasih tanda kutip. Kenapa? Karena kalau digunakan sebagai aset investasi yang akan dijual kembali ya, karena emas ini nggak memberikan hasil tiap tahun ya, dia baru akan memberikan hasil kalau sudah dijual. Nah, kalau akan kita jual nih emas ukuran kecil ini, pertumbuhan nilai gramasi kecil ini lebih lambat daripada gramasi besar. Kenapa? Karena spreadnya lebar. Ya, spreadnya itu bisa mencapai 20%, 30% ya, harga antara saat kita membeli dengan harga buybacknya. Sementara kalau kita lihat harga Antam mungkin ya, spreadnya itu kalau yang setengah gram itu mungkin sekitar 20%. Tapi kalau emas ukuran itu setengah gram ya, sama ukuran kecil ya. Tapi begitu udah yang 1 gram itu udah nurun ke 14%, lalu yang 2 gram bisa 10, 11 ya, seperti apa, lebih kecil lagi spreadnya. Tapi kalau kita ngomong soal emas kecil, spreadnya bisa 20%, 30% ya, itu rentangnya sangat lebar. Jadi apakah bisa buat aset investasi? Bisa aja, tidak dilarang ya. Toh kemampuan setiap orang berbeda-beda. Cuman yang harus disadari adalah spread yang lebar ini. Jadi untuk mencapai titik impas tentu akan butuh waktu yang lebih lama dibandingkan kalau teman-teman beli gramasi yang lebih besar, yang 1 gram atau 5 gram ya. Harga per gram untuk emas kecil pun lebih tinggi. Jadi kalau tadi taruhlah misalnya untuk 0,001 gram itu harganya 10.000, sebenarnya di bawah sih, di bawah 10.000, 7.000 sih kalau nggak salah. 7.000 lah misalnya. 7.000 kalau untuk 1 gram berarti harus dikalikan 1.000, itu berarti 7 juta. Sementara kita tahu per gramnya sekarang harga emas sekitar 980 sampai 1 juta rupiah. Terlihat selisihnya ya, sangat lebar ya. Harga per gramnya lebih tinggi. Ini tentu karena memang emas ukuran kecil itu dalam ongkos cetaknya juga lebih tinggi akhirnya jadinya dibandingkan dengan emas ukuran yang besar. Nah, kekurangannya juga soal likuiditas ya teman-teman. Ternyata ini menjadi satu problem ya, emas ukuran kecil ini. Yang saya lihat beberapa toko emas yang sudah pernah disambangi oleh teman-teman yang bertanya ke saya itu rata-rata menolak. Walaupun ada juga saya pernah tahu ada yang menerima ya, harga menerima emas kecil tersebut. Tapi ternyata tidak semua toko emas menerima emas kecil. Jadi ini likuiditas ini cukup berpengaruh. Lalu pertanyaannya adalah kalau kita mau jual emas kecil ini kemana? Pertama ke sini teman-teman, jaringan distributornya. Ya, biasanya mereka akan bersedia membuyback emas ukuran kecil yang kita punya ya, mini gold, emas mini itu punya jaringan distributor yang bersedia membeli buyback ya. Kemudian brand ya. Emas kecil rata-rata kalau brandnya banyak banget ya, mulai dari diemasin, ada nanti kita coba zoom ya, ada diemasin, minigram, baby gold, mini gold, EOA gold, MR gold ya,
ada apa lagi? Ada Public Gold, ada Emas Kita, ya, Baby Gold Pegadaian pun ada. Jadi banyak banget ya brandnya. Kadang ada brand yang baru, kita kadang belum kenal juga ini ada brand apa lagi gitu ya. Kadang orang belum tentu percaya. Jadi kalau udah, misalnya kalau Antam gitu, mungkin begitu dengar kata-kata Antam, oh udah oke lah. Tapi dengerin brand emas kecil yang baru, nah apa pula ini gitu kan. Mau beli nggak yakin. Jadi sehingga likuiditasnya ya mungkin lebih kecil ya dibandingkan dengan brand yang sudah kita ketahui. Tapi apakah lalu ini menjadi nggak laku emas kecil? Nggak, masih bisa laku tentunya. Karena kalau udah ngomong soal emas pasti akan ada yang beli. Cuman harganya nah ini. Kalau emas kecil, toko emas nggak mau terima, paling dia mau terima ya sebagai harga emasnya aja, harga cukimnya aja. Kemasannya dia nggak akan hargain ya. Kemudian sistem, apakah si emas kecil ini punya sistem yang baik apa enggak ya? Kalau udah jual belinya tersistem dengan baik, jaringan distributornya dibina dengan baik oleh pemilik, nah itu biasanya lebih enak dalam hal kita melakukan buyback ke si emas kecil tersebut ya. Nah tentunya ini juga umum ya. Jadi sebelum membeli emas kecil, kecuali kalau Anda dikasih emas kecil ya udah mau jual berapapun dimanapun mungkin nggak akan terlalu merasa rugi. Tapi kalau untuk yang memang akan membeli emas kecil untuk keperluan pribadi ya, sebelumnya harus pelajari dulu ya potensi upside sama downside-nya, naik turunnya seperti apa. Lalu teman-teman nyimpannya gimana? Ya, harganya seperti apa? Likuiditasnya bagaimana? Ini yang tadi sudah dibahas, likuiditas. Tempat teman-teman membeli gimana? Apakah jaringan distributor yang terpercaya, maksudnya temennya sendiri kah? Atau distributor yang baru kenal? Ya, seperti itu. Dan perlu dipikirkan tempat penjualnya di mana nanti. Kalau perlu tanyain ke distributornya, Mas, Mbak, kalau saya beli di Anda, emas kecil ini bersedia di buyback kembali apa enggak? Ya, karena mungkin nanti Anda akan mengalami kesulitan nanti. Mau jual itu emas mungkin nggak bisa, mau cari orang yang membutuhkan juga nggak bisa. Ya, satu-satunya jalan ya ke si distributor tempat Anda membeli di awal. Nah ini teknik membeli emas murah dan menjual emas mahal ya. Ini kalau ini soal buyback sih. Biasa beli emas murah dari orang yang mau menjual, dan kita jual emas yang kita miliki bukan ke tempat membuyback, tapi kita jual ke teman kita yang membutuhkan. Jadi bisa dapat harga yang lebih bagus. Nah ini harus dipelajari semua nih. Ini ya. Oh udah selanjutnya. Habis ini saya akan coba perlihatkan kepada teman-teman jenis-jenis emas kecil ya. Bisa dipilih. Nah ini fotonya nanti, tapi kita akan coba zoom kembali. Jadi kalau gimana nih mau beli emas kecil atau enggak, pertama harus ada kebutuhannya atau tidak ya. Kalau teman-teman butuhnya untuk investasi, kalau saran saya, tapi nggak boleh ngasih saran keuangan ya. Kalau menurut saya, opini saya adalah kalau untuk investasi sebaiknya teman-teman tabung sampai dia cukup gramasinya paling kecil setengah gram atau 1 gram, minimal 1 gram sih kalau bisa ya. Nanti ada yang bilang, nah dengan emas kecil bisa dong ditabung dulu ya, pakai namanya apa, gold puzzle gitu ya, 0,05, 0,01, 0,1 digabung nanti sampai jadi 1 gram atau 5 gram ya, dan itu pun ditukar ke emas antam biasanya gitu. Tapi tetap aja dong, berarti dalam Anda membeli emas kecil tadi harganya akan lebih mahal. Jadi kalau saya boleh berpendapat, sebaiknya tabung aja di satu tempat sampai terkumpul cukup untuk minimal setengah gram atau 1 gram ya. Syukur-syukur bisa 1 gram atau lebih ya, baru belikan emas ukuran 1 gram. Mau merek apapun, kalau 1 gram biasanya udah lebih kecil nih ininya, spreadnya itu bisa lebih menguntungkan buat teman-teman ya. Nah ini teman-teman beberapa jenis emas kecil ya, mungkin ada yang bahkan teman-teman belum pernah lihat nih ya. Ini Pulau Dewata Bali, ini produknya siapa nih, Harta Dinata ya. Dia juga punya kerjasama dengan Antam ya untuk emas kita ini. Ini produksinya Harta Dinata juga ini ya. Micro Gold setengah gram, ada yang 1 gram. Kalau saya cenderung mengatakan kalau di bawah 1 gram itu emas ukuran kecil lah. Kalau 1 gram enggak,
jadi setengah gram ini bahkan berapa ini? Ini ini setengah gram. Ini public gold berapa gram nih? Setengah gram juga ini ya, kecil. Ini ada Idul Fitri. Ini emas saya sendiri nih, mentor keuangan sama gudang emas perak. Ini cuma 0,02 gram. Nah, ini baby gold Pegadaian ya, ini juga kecil juga. Nah, ini yang saya bilang tadi edisi Ramadan nih. Edisi Ramadannya miligram ya. Berbagai merek lain juga mengeluarkan edisi Ramadan. Ini kebetulan saya punya yang miligram. Di emas mini 0,025 gram ya, dengan secure card emas mini. Ini apa nih? Ini mini gold ya. Ya, ini mini gold. Ada juga Ewa Gold, ada MR Gold, Magnet Rizky, ada miligram, ada baby gold. Dan terakhir ini diemasin. Ini saya baru dapat nih, diemasin. PT diemasin Makmur Sentosa. Berapa gram ini? 0,005 gram. Bagus juga. Oke, jadi ini jenisnya banyak banget ya. Teman-teman bisa pilih. Nah, itu tadi likuiditasnya seperti apa, di mana teman-teman membeli. Jadi kalau misalnya beli miligram di distributornya, oke, saya bisa jual di Anda lagi atau tidak. Kalau perlu tanya, ini kalau saya jual itu emas seperti apa ya. Di emasin pun demikian. Bagaimana? Jadi kalau teman-teman tidak ada kebutuhan untuk membeli emas ukuran kecil, ya nggak perlu dibeli ya. Pastikan teman-teman memang butuh ini, bukan karena cuman pengen ya. Kalau ada yang berpendapat bahwa saya nggak bisa nabung mas ya, begitu ngumpul sampai 500.000, 1 juta uangnya selalu habis, nggak bisa kebeli mas. Nah, ini bisa jadi solusi. Jadi teman-teman bisa belikan langsung uangnya ke dalam emas fisik. Jadi ini kalau mau dijual kan ini seperti tadi saya bilang spreadnya cukup lebar ya. Kalau mau dijual sekarang pasti masih belum impas, masih rugi. Cuman kalau akhirnya gimana? Mau dijual rugi tapi sudah terselamatkan dia menjadi emas. Ini yang saya bilang menyelamatkan aset. Jadi tadinya kalau nggak dibelikan emas, uangnya mungkin jadi jajanan, jadi kopi susu. Paling tidak dia sekarang sudah menjadi aset yang nyata ya, emas. Cuman tentu harus dilihat lagi, ini sudah punya dana darurat atau belum. Jangan sampai nanti daripada beli kopi susu jajan terus, sudah saya beli emas saja semua. Nah, tapi begitu ada keperluan ternyata harus dijual emas. Ya kalau baru sebulan pasti masih rugi ya. Buybacknya belum impas teman-teman. Itu harus diperhatikan juga. Ini harta dinata. Oke teman-teman, kita kembali ke slide. Oke, kayaknya itu aja. Jadi kalau buat para calon pembeli emas kecil, jangan sampai ini ya bingung bagaimana cara menjualnya ya. Dan sebelum membeli harus sudah paham kebutuhannya dan resiko-resikonya seperti apa saja. Membelinya, menjualnya seperti apa ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja di komen. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.